Sekarang ini memang untuk bisa bergerak itu roda ekonomi mungkin barangkali memang yang sangat dibutuhkan memang uang. Kalau di sana dia butuh itu selang 1,5 in sepanjang 350 meter. Dan juga ada juga masalah ini namanya di Padang Tinjau Laut itu dia butuh selang 1,5 in itu sepanjang 500 meter. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ranah Posko kini. Amanah Sahabat Indonesia, Pasi, Nagari Salareh Aiya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kembali salurkan bantuan uang tunai kepada warga korban banjir bandang atau Galodo. Bantuan yang dimotori Novriol Datuak Rajo Nan Panjang tersebut berasal dari relawan dan donatur Pakan Sinayan, Kamang. Bantuan diserahkan langsung kepada warga terdampak sebagai bentuk kepedulian pasca bencana Galodo yang terjadi pada 27 November 2025 lalu. Kepada media, Minggu, 25 Januari 2025, Datuak Rajo Nan Panjang katakan, saat ini warga sangat membutuhkan bantuan finansial sebab sawah dan kebun rusak. Sementara, ratusan warga masih bertahan di pengungsian akibat rumah mereka hancur diterjang banjir bandang. Ia sampaikan, agar warga korban Galodo di Salareh Aiya dapat segera bangkit dan kembali mampu menata kehidupan, masih butuh uluran tangan para dermawan. Dari ada rekan sama-sama Datua, dia tadi aktif Datua Rajointa dari Pakan Sinayan dia itu datang kembali ke meringankan bebas atas usulan kami dari anak nagari namanya atau yang kelompok Posko Amanah Sahabat Indonesia. Artinya bahwa itu menyalurkan bantuan memang berdasarkan bantuan atau sumbangan dari rekan-rekan atau kawan-kawan yang berada di luar Kecamatan Palembayan. Iya. Itu kebetulan Ambon Novriol Datuak Rajo Nan Panjang punya sahabat atau teman yang berada di luar Palembayan atau seluruh Indonesia lah gitu. Ada yang di Kalimantan, ada yang Sulawesi, ada yang di apa. Jadi memang kita mengetuk hati mereka agar peduli terhadap bencana alam atau bencana Galodo yang datang pada tanggal yang terjadi pada tanggal 27 November 2025 kemarin. Ya, yang kemarin disalurkan itu berapa kakak atau berapa orang itu disalurkan dari rekan yang dari Kamang itu, Mbak? Berapa orang? Datanya kemarin itu ada 19 orang. 19 orang. Itu pun yang 19 orang itu tidak semuanya hadir. Mungkin kemarin itu ada bertepatan dengan di Masjid Taqwa juga orang memberikan bantuan di Masjid Nurul Huda juga. Jadi yang hadir ke sini kemarin itu lebih kurang 15 orang. Dan selebihnya ada yang diwakili gitu. Iya. Ini jumlah semuanya kemarin itu yang diberikan oleh forum tanah air tersebut yang diwakili oleh Pak Taslim Datuk Endah menyampaikan kepada kami. Memanglah amanah ini kami juga menyalurkan memang katanya. Kebetulan beliau itu bercerita dengan pengurus yayasan yang peduli terhadap bencana alam. Itu bantuannya berbentuk apa? Bantuannya berbentuk testimoni namanya. Langsung uang nih. Uang ya. Uang dimasukin pada amplop dengan isinya jumlah 250.000 per amplop gitu. Iya. Ya memang saat ini memang dibutuhkan uang bagi masyarakat ya. Kalau yang lainnya rasanya cukup ya. Iya. Sekarang ini memang untuk bisa bergerak itu roda ekonomi mungkin barangkali memang yang sangat dibutuhkan memang uang. Finansial bahasa itu. Ekonomi ini hari ini juga hari pasar di Kota Alam
seperti ini udah mulai menggeliat, udah mulai berusaha. Nah, memang kita juga harus memang dapat support pada ataupun relawan untuk datang ke sini untuk menonton. Dan juga kita juga menghimbau sekaligus berterima kasih yang telah berbuat untuk anak negara kami. Ya karena ekonomi itu sangat dibutuhkan karena ya perkebunan, sawah pada ludes, dihantam. Banjir, Jadi masyarakat memang nggak bisa berbuat apa-apa ya. saya betul. Ah, ah. Jadi memang kondisi memang begitu sekarang. Kalau sawah-sawah udah pada rata semua, padi-padi mereka udah mau panen, nggak jadi panen gitu. Iya. Kebun cabai juga, ladang-ladang juga. Jadi itu memang sangat-sangat memperhatikan untuk kita juga meminta kepada kita bisa lagi kondisi masyarakat yang seperti ini. Iya. Kalau soal pengungsian, kabarnya masih ada masyarakat yang mengungsi apa gimana Pak? Ya, kalau mengungsi memang masih ada, tapi kebanyakan dia mengungsi ke pasar mereka, dapat famili atau karena mengungsi di tempat-tempat yang biasa ditampung sebelum kejadian, sepertinya dia kurang betah sepertinya, makanya dia pindah kepada rumah saudara mereka. Masih banyak. Tapi yang pasti pada masyarakat yang terdampak ini memang karena lahan pertaniannya pada hancur dulu gitu, memang membutuhkan bantuan ekonomi gitu ya menurut ya. Iya. Nah, ini baru 19, sementara ini ratusan kan. Yang kemarin disalurkan 19 orang ya mereka ya. Iya. Itu 19 orang tersebut ya sekedarnya saja untuk meringankan beban sementara gitu. Iya, ini memang masih banyak saudara kita yang membutuhkan nanti. Sangat banyak. Setelah kita masukkan ya data yang 19 orang, yang datang ke sini pun lebih 25 orang. Iya. Yang lihat ada orang memberikan bantuan sementara dia tidak terdaftar. Jadi dan kita pun belum mengakomodir volleyball tersebut. Iya. Yang dia kamu pencar. Iya. Ada yang di daerah ujung di pelosok juga ada. Kebutuhan yang di cover oleh saudara kita itu yang dari Pekan Senayan itu anggaran sekian lah gitu Mbak. Saya tidak mencukupi untuk keseluruhan ya. Belum. Kita juga meminta ini bantuan langsung tunai ini semua memang ya kita minta kepada seluruh lembaga yang ada di Indonesia ini atau perantau untuk segera mungkin merealisasikan kalaupun memang ada rezeki lebih kita minta. Niniak Mamak suku Tanjuang itu berharap proses pemulihan ekonomi masyarakat dapat segera terwujud, mengingat beberapa hari ke depan memasuki bulan suci Ramadan. Di sisi lain, kebutuhan penunjang ibadah juga dinilai mendesak untuk segera dipenuhi. Salah satunya adalah ketersediaan air bersih di musyala yang hingga kini masih terkendala. Menurut Makdatuak, untuk melancarkan distribusi air bersih ke rumah ibadah tersebut, dibutuhkan ratusan meter selang, agar aliran air dapat menjangkau bak penampungan yang tersedia. Ya sementara menurut pendapat kami memang dipercepat apapun bentuk proses untuk pemulihan ekonomi masyarakat ini. Karena berlanjut nanti lama-lama kita akan memang sengsaranya ini sudah muncul lebar ini Pak. Muncul dalam bulan puasa. Itu masih ada selang-selang ke masjid atau misalnya yang belum air masuk ke karena akibat longsor balado kemarin banyak di sumber air terputus. Ada lagi butuh selang ya, rumah ya. Ada lagi 2 tempat itu ada untuk kepentingan umum di daerah Kampung Luar di sana. Dia betul itu selang 1,5 in sepanjang 350 meter. Dan juga ada musalah al-mu'minin namanya di Padang Tinjau Lawi, itu dia butuh
selang 1,5 inci itu sepanjang 500 meter. Iya. Seandainya ada nih secara privasi lah, pribadi saudara kita membantu dari luar, ada nggak nomor rekening Pak Datuk? Kalau rekening saya sih ada, tapi tergantung di masyarakatnya. Kalau memang si pemberi itu dia percaya, itu juga bersedia juga untuk menyalurkan begitu. Iya, Ya, kita boleh. bertanggung jawab untuk itu. Ya, kita bertanggung jawab dengan itu. Iya. Kita kan transparan semua. Iya. Kalau menerima langsung ke masyarakat, kalau beli selang nanti kita videokan, kita tunjukkan lokasinya, kita videokan, setelah terima sama mereka. Iya, kita siap mengantar ya. Siap mengantar dan menfasilitasi yang tersedia mereka. Oke, kebetulan. Yang 3 itu ada 3 sebetulnya ini. Misalnya Nurul Fatimah di Barat Air, misalnya di Padang Penyewa Laut tadi, juga kemudian ada lagi sumur umur apa namanya, Pemsimas umum. Mas ya. Ada butuh selang 1,5 inci sepanjang 350 meter. Di samping masyarakat yang 105 lebih itu ya. Ya, betul. Oke. Sekadar informasi, sebanyak 177 unit hunian sementara, Huntara, di Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, kini telah siap ditempati warga terdampak bencana banjir bandang atau Galodo yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Sebelumnya, ratusan warga terdampak bencana tersebut harus mengungsi dengan memanfaatkan fasilitas Sekolah Dasar Negeri 5 Kayu Pasak sebagai tempat penampungan sementara.